adik-adik Kristen Elim, kita kembali berkumpul bersama-sama. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih khusus adik-adik belajar, kita berdoa dan kita merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita memulai akan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari Kakak Daud mengajak kita semua, kita sama-sama menyanyikan pujian, jika bukan karena Kau Tuhan, tak ada hari ini. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya adik-adik. Jika bukan karena Kau Tuhan, tak ada hari ini. Amin. Tak sehelai rambutku jatuh tanpa Tuhan izinkan. Bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikanku, aku ada ya Tuhan. Namun oleh besar kasih-Mu, namun oleh besar kasih-Mu yang menebus seluruh hidupku. Sama-sama katakan, ku berharga di mata-Mu ya Tuhan, ku berharga di dalam pikiran-Mu, bahwa ku lebih dekat dengan-Mu, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku berharga di mata-Mu ya Tuhan, ku berharga di dalam pikiran-Mu, bahwa ku lebih dekat dengan-Mu, menikmati indahnya kasih-Mu, menikmati indahnya kasih-Mu, menikmati indahnya kasih-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh sangat baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari ini Tuhan Yesus kembali lagi Tuhan membangunkan kami. Kami melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat pagi hari ini bersama-sama dengan adik-adik SD Kristen Elim, kami datang, kami memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Oleh karena hanya nama-Mu saja yang patut kami puji, kami sembah, kami agungkan, dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan Yesus, kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena itu, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik adik-adik SD Kristen Elim bersama para orang tua yang mendengar, maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu saat ini. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa adik-adik kasih Tuhan itu ya. Hari ini kita masih ada ya. Nah, firman Tuhan yang Kak Daud bawakan pada saat ini ya, terambil di dalam Injil menurut Matius pasal 8
ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-34. Kadang saja kita sama-sama membacakan ayat firman Tuhan ini ya adik-adik. Oke. Dengan judul dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikian firman Tuhan yang Kadau bawakan ya untuk bacakan pada saat ini. Kadau mengambil satu tema, jangan takut. Aku berharga, adik-adik berharga di mata Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setiap orang yang mengaku Yesus adalah anak Allah akan mendapatkan kesembuhan dan juga mendapatkan keselamatan. Nah bacaan kita pada saat pagi hari ini dalam Injil Matius mengajarkan kepada kita bahwa semua roh jahat itu mengenal Yesus. Siapakah Yesus? Ia adalah anak Allah yang maha kuasa. Ia datang untuk membebaskan manusia dari kuasa-kuasa iblis. Bacaan kita pada saat pagi hari ini, ia yang membebaskan kedua orang dari siksaan roh jahat. Karena apa adik-adik? Tidak ada kuasa lain yang mampu untuk menolong kedua orang yang kerasukan roh jahat itu. Mengapa Yesus mengeluarkan mereka dari kerasukan roh jahat itu? Karena mereka sangat berharga di mata Yesus. Yesus mengajarkan kita pada saat pagi hari ini adik-adik, bahwa anak-anak Tuhan yang setia sangat berharga bagi Bapa di surga. Allah sangat menghargai semua orang, sehingga dia mengutus anaknya turun ke dunia menjadi manusia. Ia mati di salib. Untuk siapa? Untuk kakak, untuk semua orang, terlebih khusus untuk adik-adik. Itu bukti bahwa Yesus sangat mengasihi adik-adik SD Kristen Elim lebih dari apapun. Karena apa? Adik-adik SD Kristen Elim sangat berharga di mata Tuhan. Ia mengasihi semua orang, terutama orang yang mau datang kepadanya. Ya adik-adik, karena itu mari kita terus datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yang kedua yang mau Kadau sampaikan di sini, yaitu bahwa ketika Tuhan Yesus sampai di tempat orang Gadara, orang-orang takut melewati tempat itu. Karena roh jahat yang masuk ke dalam diri dua orang tadi itu adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memberikan roh keberanian di dalam diri kita dan bukan roh ketakutan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan roh keberanian di dalam diri kita, di dalam diri adik-adik, bukan roh ketakutan. Dua orang yang kerasukan roh jahat yang sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani
melewati tempat itu. Nah, siapakah setan atau iblis itu? Setan atau iblis adalah seorang malaikat yang jatuh di dalam dosa. Orang bisa menjadi kuat, orang bisa menjadi jahat karena mereka dirasuki oleh roh jahat, seperti dua orang yang ada di Gadara itu. Tetapi Yesus tidak takut untuk melewati tempat itu. Yesus berani melewati tempat itu karena ia ingin membebaskan kedua orang itu dari roh jahat. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan pernah takut. Karena firman Tuhan berkata, "Aku tidak memberikan kepada kamu roh ketakutan, tetapi roh keberanian untuk melawan kuasa-kuasa setan." Kita melawan kuasa-kuasa setan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sudahkah adik-adik mengenal dan percaya kepada Yesus sungguh-sungguh dengan baik? Percaya sungguh-sungguh dan mengakui Yesus sebagai anak Allah, yang pertama akan membawa kesembuhan, yang kedua akan membawa keselamatan di dalam kehidupan kita. Mengenal dan percaya Yesus sungguh-sungguh berarti harus menuruti perintah-perintah dan ajaran-ajarannya. Jangan lupa mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh para guru-guru, karena itu adalah bentuk murid yang taat. Apa adik-adik? Taat mendengar dan taat melakukan firman Tuhan. Nah, sebagai ayat penutup pada saat ini, Kak Daud mengajak kita sama-sama membaca Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-31. Kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini ya. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-31. "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba percaya Tuhan Yesus akan terus berbicara di dalam kehidupan kami, terlebih khusus adik-adik Kristen Elim. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Kak Evi yang sudah membantu dalam pelayanan. Tuhan memberkati bahkan seluruh guru-guru SD Kristen Elim dengan setiap pekerjaan-pekerjaan keluarga mereka. Kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Bahkan orang tua daripada anak-anak SD Kristen Elim juga kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sampai jumpa ya. Dan jangan lupa tetap semangat. I can do in Jesus. Haleluya.